Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih boleh memperoleh kasih daripada Tuhan sampai pada saat ini. Kita masih merasakan nafas kehidupan di saat pagi hari ini. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh menjaga memelihara kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami boleh Tuhan berkati sehingga apapun yang boleh kami dengar dapat kami pahami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi judul renungan kita pada pagi hari ini, perintah tentang kasih, yang terambil dalam Roma 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga tantangan bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kita menganggap bahwa kasih hanya berkaitan dengan perasaan, bahkan kita harus merasa dicintai atau sayang kepada seseorang. Namun kasih sejati yang Allah perintahkan kepada kita bukan hanya tentang perasaan, melainkan tentang tindakan yang tulus, murni, dan benar-benar mencerminkan karakter Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain selama ini sudah mencerminkan kehendak Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi poin pertama yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih sejati adalah tulus, Bapak Ibu. Bukan sekedar formalitas saja atau hanya sekedar ingin diakui. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih itu harus benar-benar tulus. Kasih sejati itu datang dari relasi kita dengan Allah, bukan dari kepentingan pribadi kita. Bayangkan seorang teman Bapak Ibu yang mendengarkan curhatan Bapak Ibu dengan penuh perhatian. Dia tidak hanya berpura-pura peduli terhadap Bapak Ibu, tetapi dia benar-benar mendengarkan keluh kesah. Dia benar-benar memberikan dukungan tanpa menginginkan sesuatu hal apapun dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita introspeksi diri. Apakah kita mencintai orang-orang di sekitar kita dengan tulus hati, perhatian dengan orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini mengajak kita untuk mengevaluasi hati kita, memastikan bahwa semua yang kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan Allah. Poin kedua adalah jauhilah yang jahat. Setelah kita memahami bahwa kita harus mencintai dengan tulus hati, langkah berikutnya adalah menjauhi segala hal yang jahat. Saudara-saudari, kita tidak hanya dipanggil untuk mencintai, tetapi juga untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran, menghindari dosa. Bukan hanya soal kesalahan individu, tetapi juga tentang kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita benar-benar mencintai Allah, kita tidak dapat memandang dosa dengan enteng. Menghindari dosa adalah untuk penghargaan kita terhadap kasih Allah yang memberikan nyawanya untuk kita.
bagaikan Bapak Ibu seorang profesional yang menolak tawaran bisnis yang tidak jujur. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, ketika diberikan suatu kepercayaan yang besar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak jarang kita akan berpikir keuntungan di sana. Tetapi seorang profesional, meskipun hal itu ditawarkan kepadanya dengan keuntungan finansial yang tinggi, profesional ini memilih untuk hidup sesuai integritas dan kesaksian yang benar demi kemuliaan Allah. Kemudian Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti kita harus menjaga lingkungan kita, memilih pergaulan, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak kesaksian kita. Kita harus fokus pada perbuatan yang benar, jujur, dan bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya Bapak Ibu, lakukanlah yang baik. Kasih sejati aktif berbuat baik Bapak Ibu. Bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang melakukan tindakan nyata untuk kebaikan orang lain. Mengambil langkah konkret untuk membantu dan melayani adalah wujud nyata dari kasih sejati. Melakukan kebaikan saja itu tidak cukup Bapak Ibu yang terkasih. Kasih sejati tidak memandang bulu. Bahkan kepada orang yang sulit dikasihi, kita dipanggil untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian. Sebagai contoh, seorang tetangga yang mau mengunjungi tetangganya di tengah-tengah duka atau di waktu mengunjungi keluarga yang mengalami duka, ia memberikan perhatian, waktu, dan kepedulian, menunjukkan bahwa kasih sejati tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tanyakan kepada diri kita sekarang ini, apakah kita mau memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, yang di dalam duka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai melakukan tindakan-tindakan positif, berbicara dengan kata-kata yang membangun. Bantulah mereka yang membutuhkan dan tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan kecil dan bermakna. Yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertama, kasih sejati harus tulus dan murni, tidak berpura-pura. Yang kedua, kasih dipanggil untuk menjauhi dosa. Kita dipanggil untuk menjauhi dosa, memilih sukacita, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus aktif melakukan perbuatan baik, tidak hanya menghindari dosa, tetapi juga membantu orang lain tanpa pamrih. Mari kita hidup sesuai perintah Allah dalam Roma 12 ayat 9. Biarlah kita mencerminkan kasih sejati yang datang dari Allah kepada dunia ini. Semoga hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang kemurahan hati, kesucian, dan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.